Ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh, bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga ikut lumpuh. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju ke Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Meski ada yang nekat menerobos, namun akhirnya menyerah dan memilih putar balik. Banjir juga melanda Jalan Dharma Wangsa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya, akses jalan sempat terputus. Akses lalu lintas yang menuju arah Kemang dan Jalan Pangeran Antasari lumpuh karena ketinggian air mencapai 60 cm. Satu kendaraan roda 4 yang sedang parkir terjebak di tengah genangan air. Hujan deras juga mengakibatkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan macet parah. Berdasarkan pantauan, di Jalan Gatot Subroto arah Selipi macet parah. Sejumlah petugas kepolisian dikerahkan untuk mengurai kemacetan. Kemacetan ini imbas dari hujan deras yang menimbulkan genangan serta momen jam pulang kantor. Pemirsa, pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang menimpa sejumlah kawasan di Jakarta. Kembali, satu orang meninggal dunia akibat mobilnya tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah kawasan di Jakarta. Sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan menimpa 4 unit kendaraan mobil pada Kamis sore. Tidak hanya pohon tumbang, jalan ini juga tergenang air akibat luapan kali Dharma Wangsa. Terkait peristiwa itu, petugas pemadam kebakaran mendatangi lokasi guna melakukan evakuasi mobil yang tertimpa pohon. Selain itu, terdapat satu korban meninggal yang dievakuasi petugas ke rumah sakit. Tiba-tiba pohon beringin rubuh dan menimpa 4 unit kendaraan. Dari salah satu kendaraan ada korban, itu bernama Adi, berumur 50 tahun. Korban sudah bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kini arus lalu lintas di Jalan Dharma Wangsa Raya dialihkan lantaran jalan ditutup sementara waktu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah Provinsi Jakarta bergerak cepat dalam menangani banjir maupun genangan air di sejumlah ruas jalan saat hujan. Pramono mengklaim penanganan banjir di Jakarta lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. Jadi semua genangan di Jakarta ini pasti ada, nggak mungkin hujan terus nggak ada genangan sama sekali. Tetapi Jakarta akan merespon dengan baik dan cepat. Seperti yang saya janjikan berulang kali, kemarin sebelum hujan, semua air saya minta untuk dipompa. Jadi sumber daya air sekarang ini 600 pompa yang kemarin dipersiapkan dan alhamdulillah, kalau mohon maaf bukan apa-apa, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar, Jakarta pasti lebih cepat penanganannya. Imbas hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek, sejumlah wilayah di Jakarta terdampak kemacetan dan kita akan melihat situasi terkini jalanan ibu kota dari sejumlah titik melalui CCTV NTMC Polri. Pemirsa, visual di kiri atas layar kaca Anda adalah visual terkini dari kawasan flyover Mampang, Jakarta Selatan. Kita bisa lihat arus lalu lintas di kedua arahnya padat merayap. Sementara visual di sisi kanan atas layar kaca Anda adalah situasi arus lalu lintas di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat, di mana arus lalu lintas di tol dalam kota macet padat merayap. Sementara visual di kiri bawah layar kaca Anda adalah visual terkini dari kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
di mana arus lalu lintas di depan JPO Polda Metro Jaya terlihat padat merayap. Dan visual di kanan bawah televisi Anda adalah visual arus lalu lintas di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana arus lalu lintas baik itu di Jalan MT Haryono dan di tol dalam kota padat merayap. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Selamat malam Amrina, bagaimana situasi arus lalu lintas malam hari ini Amrina? Iya, Davi dan juga pemirsa, saat ini kami melaporkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman, dan situasi untuk arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman pada malam ini pasca tadi sempat terjadi hujan deras cukup padat merayap seperti yang mungkin bisa dilihatkan oleh juru kamera kami. Pandu Priyo akan memperlihatkan, dan juga kami akan coba untuk mendekat sedikit bagaimana situasi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Di belakang kami ini adalah situasi terkini, bahwa memang untuk saat ini situasinya untuk kendaraan, terutama kendaraan mobil, ini padat merayap, dan juga untuk arus lalu lintasnya pun juga memang tidak macet total, kendaraan bisa melaju dengan pelan, begitu kendaraan mobil ataupun juga kendaraan roda 2 ataupun juga kendaraan motor. Dan untuk jalan yang berada di samping kanan saya ini adalah Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Semanggi, yang mana kami bisa melihat bahwa untuk saat ini situasinya masih cukup padat merayap. Dari ketiga lajur ini pun juga masih dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan mobil, dan juga memang untuk arah sebaliknya di Jalan Jenderal Sudirman, yakni menuju ke arah Bundaran HI, kalau kami pantau dari kejauhan dari tempat kami melaporkan saat ini, Davi, memang nampaknya sudah cukup lancar, tidak terlihat adanya kepadatan ataupun juga kemacetan, sehingga bisa kami sampaikan, Davi dan juga pemirsa, bahwa untuk arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman ini terjadi kemacetan ataupun juga situasi padat merayap di Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Semanggi. Sementara untuk arah sebaliknya di titik kami melaporkan saat ini, yakni dari arah Jenderal Sudirman menuju ke arah Bundaran HI, ini terpantau lancar dan juga tidak terlihat adanya kepadatan ataupun juga kemacetan. Dan juga, Davi, selain Jalan Jenderal Sudirman, kami tadi sempat melewati di Kuningan dan juga terdapat kemacetan juga. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, lebih dari sepekan jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah masih tergenang air. Akibat banjir, akses warga lumpuh total dan mengganggu aktivitas. Perjalanan ini sungguh sangat menyenangkan. Lebih dari sepekan jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Kaligawe Genuk, tergenang air. Ketinggian air masih mencapai 70 hingga 80 cm. Hal ini membuat truk-truk besar yang melintas mengalami kemacetan parah. Salah satu sopir truk mengaku mengalami kemacetan 2 hingga 3 jam saat melewati jalur Pantura Semarang. Mobilnya mogok. Sudah berapa lama ini macetnya? Macetnya ini udah 3 jam ini. 3 jam ya, lewat sini? Ya, 3 jam. Sementara itu, banjir lumpuhkan aktivitas warga sudah terjadi lebih dari sepekan. Di 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air mencapai 60 hingga 70 cm. Untuk beraktivitas, warga menggunakan perahu karet. Sejak hujan dari Rabu kemarin, ada 1 mingguan. 1 minggu lebih ya, Pak? Ya, 1 minggu lebih. Belum juga surut, Pak? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit. Warga mengaku pasrah meski telah dilakukan penyedotan air melalui pompa, namun air tak kunjung surut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Pati, Jawa Tengah. Pemirsa, ribuan personil gabungan disiagakan untuk amankan rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo Jumat besok. Rencananya paripurna akan dihadiri 2 kubu, masa pro dan kontra Bupati Pati. Sebanyak 3.379 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya paripurna membahas pemakzulan Bupati Sudewo pada Jumat besok.
Personil gabungan ini berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polres Jajaran. Berdasarkan data dari kepolisian, ada 2 kubu yang rencananya akan datang untuk mengawal paripurna hak angket di DPRD Pati, yaitu masa pro bupati dan masa kontra. Masa pro bupati diperkirakan 700 orang dan masa kontra bupati dari masyarakat Pati Bersatu sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Yang dikoordinir oleh para korlap dan juga dari Polsek Kedikawas. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Selamat malam, Agil. Bagaimana situasi saat ini di depan kantor Bupati? Selamat malam, Davi. Saat ini saya sedang berada di depan pendopo Kabupaten Pati, tepatnya di depan Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Saat ini masyarakat masih silih berganti memberikan donasi mereka seperti air mineral, makanan ringan, dan sebagainya. Begitu, Davi. Baik, apa saja yang dikirimkan oleh masyarakat untuk aksi unjuk rasa besok? Yang dikirimkan masyarakat, ini bisa kita lihat ya. Ada air mineral, terus ada snack, logistik, dan sebagainya. Seperti yang disumbangkan oleh masyarakat Pati sendiri ya. Gorengan, Bang. Gorengan. Ini seperti ini. Kacang. Baik. Baik, Agil, ada berapa orang memang yang menjaga posko donasi pada malam ini? Artinya mereka sudah bersiaga di sana sejak kapan? Mereka sudah bersiaga di sini itu sudah dari awal berdirinya posko. Sekitar 3 bulan yang lalu mereka konsisten di menjaga silih berganti, secara bergantian mereka menjaga posko ini untuk mengawal terkait pemakzulan Bupati Pati. Begitu. Baik. Terima kasih Vindi Agil melaporkan langsung dari depan kantor Bupati Pati. Selamat bertugas kembali. Ya.